Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kalian wajib berdoa dulu ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai dampak negatif dari globalisasi. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian dapat menganalisis dampak negatif dari globalisasi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, kalian telah mempelajari dampak positif dari globalisasi. Tentunya kalian masih ingat bukan? Nah, berikut ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama adalah westernisasi, kedua demoralisasi, ketiga kesenjangan sosial ekonomi, yang keempat kriminalitas, kelima pencemaran lingkungan, yang keenam kenakalan remaja, dan yang ketujuh individualisme yang semakin tinggi. Mari kita bahas satu persatu dari dampak negatif dari globalisasi ini. Dampak negatif globalisasi yang pertama yaitu westernisasi. Sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Jadi, apa yang dimaksud dengan westernisasi? Westernisasi berasal dari kata west yang artinya barat. Westernisasi berarti perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Penyebabnya adalah cepatnya arus informasi yang diperoleh masyarakat melalui media massa atau media sosial, dan kemudian informasi tersebut tidak disaring dan tidak terkendali. Meniru kebarat-baratan yang dimaksud misalnya bergaya berpakaian dan mode rambut seperti orang barat, pergi ke klub malam, gaya hidup konsumtif atau bermewah-mewahan, dan melakukan seks bebas, serta masih banyak contoh lainnya. Lalu, mengapa masyarakat meniru gaya bangsa barat seperti bangsa Amerika dan Eropa? Penyebabnya adalah bangsa barat dianggap sebagai bangsa yang modern. Padahal perilaku atau budaya barat tersebut belum tentu sesuai dengan budaya kita loh. Ada anggapan bahwa meniru gaya bangsa barat akan disebut modern. Ingat, ini adalah persepsi yang salah. Westernisasi dan modernisasi adalah dua hal yang berbeda. Apakah kalian ingin disebut modern seperti bangsa barat? Maka contohlah budaya barat seperti berikut. Misalnya, budaya mengantri, budaya menjaga hidup bersih dan sehat, mahir menggunakan bahasa Inggris, dan mahir menggunakan teknologi. Dampak negatif globalisasi yang berikutnya yaitu demoralisasi. Demoralisasi merupakan penurunan atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Penyebabnya bisa dikarenakan karena menurunnya pemahaman ajaran agama, informasi dari media massa atau sosial media yang tidak disaring, atau adanya sikap negatif seperti malas, boros, apatis, dan akhirnya menggunakan jalan pintas. Berikut merupakan contoh demoralisasi yang dimaksud, seperti anak muda yang tidak lagi berpamitan atau mencium tangan kedua orang tuanya. Kemudian adanya demoralisasi dalam bentuk kriminalitas seperti terjadinya pencurian dan korupsi, serta adanya pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Berikutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi yang juga merupakan dampak negatif dari globalisasi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam atau mencolok antara kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Penyebabnya adalah pembangunan yang tidak merata. Akibat dari kesenjangan sosial ekonomi ini adalah terjadi kecemburuan sosial, kriminalitas yang meningkat, kemiskinan meningkat, kualitas kesehatan menurun, bahkan bisa terjadi pemberontakan dalam suatu negara. Berikut adalah contoh kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di kota. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut sangat jelas nampak mencolok terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, di mana di dalam sebuah kota terdapat gedung tinggi dengan segala macam bentuk kemewahannya, sementara di pinggiran kota terdapat perumahan atau rumah-rumah kumuh. Kesenjangan sosial ekonomi tidak hanya terjadi di dalam sebuah kota, tapi juga bisa terjadi antar daerah.
Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah. Di sisi yang lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak negatif globalisasi yang keempat yaitu kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan merupakan tindakan melanggar norma hukum. Penyebabnya adalah adanya pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, serta mentalitas yang lazim. Kriminalitas yang marak di era globalisasi dan perlu kita waspadai sekarang ini yaitu kejahatan dunia maya atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Jadi, hati-hati dalam menggunakan teknologi sekarang ini ya. Karena sekarang ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang ITE. Apa saja sih kejahatan di dunia maya atau cybercrime itu? Misalnya, yaitu situs berbahaya, pencurian data, carding dan hacking, pemalsuan informasi atau hoax, pemalsuan data elektronik, pornografi dan pornografi, penyebaran akses konten ilegal seperti perjudian, kesusilaan, pencemaran nama baik, pemerasan, ancaman, berita bohong, ancaman, menimbulkan rasa kebencian, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Apa saja sih faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan? Yang pertama adalah peningkatan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan atau hutan dan pertanian menjadi pemukiman dan industri. Sekarang kalian perhatikan ilustrasi berikut. Wilayah yang dulunya merupakan hutan sekarang berubah menjadi wilayah pemukiman dan industri. Hutan sebagai tempat menyerap air. Sekarang hutan jumlahnya berkurang. Pencemaran lingkungan pun terjadi. Ditambah lagi sampah yang berasal dari limbah industri dan juga limbah rumah tangga. Penyebab pencemaran lingkungan yang kedua yaitu eksploitasi terhadap alam yang tidak terkendali. Sekarang kalian perhatikan ilustrasi berikut. Eksploitasi yang berlebihan terhadap alam akan merusak alam itu sendiri. Sumber daya alam yang dimiliki lama-kelamaan akan habis. Belum lagi terjadi pencemaran lingkungan seperti kerusakan alam, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan lain-lain. Faktor alam juga bisa menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Kalau ini sih tidak bisa dihindari ya. Misalnya terjadinya gunung meletus yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Berikutnya kita akan membahas mengenai kenakalan remaja yang juga merupakan dampak negatif dari globalisasi. Kenakalan remaja merupakan perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum yang menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Salah satu penyebabnya yaitu adanya demonstration effect, yaitu pola hidup yang memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi memperoleh gengsi atau prestise. Semoga kalian tidak seperti itu ya. Penyebab lain dari kenakalan remaja bisa terjadi karena faktor interest, yaitu krisis identitas, kepribadian atau mencari jati diri, status, dan peranannya dalam masyarakat. Masa remaja dikatakan sebagai masa yang sedang mencari jati diri. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa dewasa. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis identitas karena belum adanya pegangan. Kepribadian yang tidak dapat dibentuk dengan baik akan mengarahkan remaja untuk melakukan kenakalan dan tindakan menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Selain faktor internal, faktor eksternal atau kondisi lingkungan keluarga juga menjadi penyebab kenakalan remaja. Misalnya, adanya kekerasan fisik atau verbal, keluarga yang broken home, kesalahan dalam pola asuh, orang tua yang terlalu sibuk, dan masih banyak lagi. Faktor eksternal lainnya yang menjadi penyebab kenakalan remaja misalnya kontak sosial dari masyarakat yang kurang baik, kondisi geografis atau kondisi alam, dan faktor kesenjangan sosial ekonomi.
Dampak negatif globalisasi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu individualisme yang semakin tinggi. Apa itu individualisme yang semakin tinggi? Yaitu perilaku mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Salah satu gejala dari perilaku ini yaitu kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar. Perilaku gotong royong dan tolong menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat juga mulai luntur, seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar juga. Contoh sikap individualisme yang lain misalnya menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitar. Contoh yang lain yaitu ketidakpedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan seperti kaum miskin yang ada di sekitar. Ketidakpedulian terhadap lingkungan juga menunjukkan sikap individualisme. Wah, tidak terasa kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Jadilah anak yang baik dengan menyaring segala bentuk macam globalisasi yang kalian terima. Inilah globalisasi yang membawa kebaikan. Sampai di sini dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.